Selamat pagi, selamat siang, selamat sore buat semuanya sahabat-sahabat variasi kehidupan. Oke, ketemu dengan saya, dengan Bu Nita. Kita akan memberikan sharing yang terbaik buat sahabat-sahabat variasi kehidupan. Nah, kali ini topik kita adalah tentang bagaimana caranya untuk meningkatkan kepercayaan diri. Nah, ini topik yang menarik nih. Kenapa? Karena banyak di antara kita semua yang mungkin ya sering menghadapi masalah-masalah tentang kepercayaan diri sendiri nih, gitu ya. Baik itu dari anak-anak, anak remaja, gitu ya, orang dewasa, orang yang sudah usia lebih lanjut, gitu ya. Jadi semua orang kadang-kadang banyak yang masih mengalami masalah kepercayaan diri. Nah, kepercayaan diri ini itu erat kaitannya, gitu ya, dengan salah satu kunci untuk meraih kesuksesan. Jadi siapa tahu nih sahabat-sahabat variasi kehidupan, apa yang aku akan sharing pada hari ini bisa bermanfaat buat semuanya yang mendengarkan. Oke, kita mulai aja ya. Jadi nih kalau aku boleh sharing gitu ya, yang namanya ada orang kalau tidak percaya diri itu sebetulnya penyebabnya bisa macam-macam. Bisa ada trauma masa lalu gitu ya, ada masalah dalam dirinya, dalam keluarganya, masalah dengan dia, dengan lingkungannya gitu ya, masalah-masalah yang pernah dia hadapi di masa lalu. Itu juga bisa menjadi penyebab atau pemicu orang tidak percaya diri gitu ya. Atau bisa juga misalnya seseorang diberikan suatu tugas atau tanggung jawab dan pada saat dia tidak bisa menyelesaikannya gitu ya, ada orang-orang lain di luar dia yang mungkin mencemooh gitu ya, atau memberikan kata-kata yang tidak membangun gitu. Nah, itu juga bisa menyebabkan kepercayaan diri seorang itu sangat-sangat low atau rendah seperti itu ya. Nah, oleh karena itu sahabat-sahabat variasi kehidupan, penting sekali gitu ya kita untuk mengetahui dulu nih akar permasalahan kita. Jadi pertama kita harus tahu dulu apa sih yang membuat kita jadi nggak percaya diri itu apa, dan jenis ketidakpercayaan diri kita itu terhadap hal apa. Jadi kita perlu tahu tuh akar permasalahannya supaya kita bisa cari solusinya. Nah, sebelum aku masuk ke sesi di mana aku akan membagikan tipsnya ya bagaimana cara untuk meningkatkan kepercayaan diri, aku mau bilang aja nih, aku mau sharing sama sahabat-sahabat semua. Kalau sahabat-sahabat semua yang nonton YouTube kami ini, mungkin ada di antara sahabat-sahabat yang mengalami tidak percaya diri tadi. Nah, aku mau share bahwa aku sendiri pun aku pernah mengalami rasa tidak percaya diri. Kenapa? Aku bagi ya. Jadi kalau sahabat-sahabat dengerin nih cara aku ngomong dari tadi ya, pasti ada kalau aku bilang suaraku itu sedikit atau kurang lebih kedengarannya ada yang agak berbeda dengan teman-teman sahabat-sahabat semua pada umumnya. Nah, aku itu punya salah satu kekurangan, kalau aku ngomong R itu tidak bisa jelas, alias cadel. Gitu ya, cadel. Nah, dulu kan lagi waktu aku masih sekolah ya, biasalah temen-temenku sering banget gitu ya yang olok-olok gitu ya, sering banget yang ngata-ngatain, ya biasalah namanya anak-anak gitu ya, saling ada temennya yang agak sedikit aneh gitu cara ngomong, biasa suka digituin kan ya. Oke, ada nggak yang ngalamin kayak aku nih, kalau ngomong dibilangnya cadel? Ada nggak sahabat-sahabat yang seperti itu? Oke, kalau ada kita pause dulu ya. Oke, aku pernah ngalamin hal itu. Nah, atau mungkin sahabat-sahabat punya rasa ketidakpercayaan diri atas sesuatu yang lain, ya. Temukan jawabannya sendiri karena teman-teman sahabat-sahabat yang tahu sendiri. Nah, aku mau berbagi nih. Dulu tuh aku memang jadi merasa kok aku ini ya, kenapa ya aku cadel? Sampai aku latihan ya berkali-kali, tapi tetap aja sampai segede ini tetap aja aku nggak bisa tuh yang namanya ngomong R dengan jelas. Oke, sampai dulu pun ada loh salah satu saudaraku yang dulu suka banget mengolok-olok aku yang disampaikan. Nah, dulu sempat ada rasa kayak kecewa, marah, malu gitu ya, dan aku tuh dulu takut banget, asli
sih takut banget kalau disuruh ngomong di depan orang, takut banget untuk mengeluarkan pendapat gitu ya. Itu aku dulu, karena aku merasa suaraku tidak sempurna gitu ya. Nah tapi seiring berjalan waktu gitu ya, aku bertumbuh gitu ya. Nah, sampai akhirnya kemudian aku mulai kerja tuh. Oke, pertama aku kerja pada saat aku masih kuliah, kebetulan aku sambil udah kerja juga jadi guru bahasa Inggris di salah satu lembaga bahasa di Jakarta. Nah di situ kan aku harus ngajarin anak-anak ya untuk bahasa Inggris. Jadi itu awal aku mulai berbicara di depan banyak orang. Ya memang awal-awalnya tuh anak-anak ya, dari mulai aku ngajarin kan anak SD, kemudian ada anak SMP dan juga ada anak SMA. Tapi sejak waktu lama-lama jadi kebiasa gitu ya. Ternyata aku bisa juga loh ngomong di depan orang tanpa ada rasa malu lagi gitu ya. Dan you know what, mungkin pertama kali karena aku mencoba ngomong, kalau orang cadel kalau ngomong bahasa Inggris sedikit lebih bagus gitu ya lafalannya gitu. Jadi kurang lebih bisa ningkatin kepercayaan diri itu juga. Nah sampai akhirnya kemudian aku bergabung bekerja gitu ya di salah satu hotel bintang 5 di Jakarta gitu ya. Di situ aku awalnya jadi seorang trainer bahasa Inggris buat karyawan-karyawannya. Lalu meningkat gitu ya. Dan memang akhirnya aku sering kali menjadi public speaker, jadi trainer di hotel bintang 5 itu untuk para karyawan, baik itu level staff, level manajerial juga ke atas. So itu semakin meningkatin kepercayaan diriku lagi. Sampai akhirnya aku bilang ternyata orang cadel bisa juga ya ngomong di depan orang banyak loh. Ternyata ya. Nah itu pengalaman-pengalaman yang memang kita lalui itu akan menjadi guru yang paling baik buat diri kita. Oke, nah sampai akhirnya aku bekerja dan akhirnya berbisnis, dan sampai detik ini aku ada di sebuah bisnis yang mana bisnisku saat ini gitu ya memang mengharuskan aku untuk bisa jadi public speaker, jadi berbicara di depan banyak orang. Dan juga aku sering kali loh diminta untuk menjadi MC ya, MC untuk membawakan acara-acara dari bisnis yang aku kerjakan saat ini. Jadi dulu kalau aku punya rasa tidak kepercayaan diri karena aku cadel, aku merasa dulu nggak berani ngomong di depan orang gitu ya, aku nggak berani ngomongin atau mengemukakan pendapat, aku benar-benar udah jauh berubah 180 derajat. Dan itu semua kenapa bisa seperti itu? Karena aku mau membongkar semua ketakutan-ketakutan yang ada dalam diriku. Aku mau jadi seorang wanita yang jauh lebih luar biasa. Karena aku percaya Tuhan hadirkan aku ke dunia ini untuk jadi seorang pemenang, untuk jadi orang yang luar biasa, bukan jadi orang terjebak. Oke, nah itu tadi kisahku. Aku tahu mungkin di antara sahabat-sahabat ada yang memiliki kisah yang membuat sahabat-sahabat tidak percaya diri seperti aku. Tapi gak usah khawatir ya, ini aku bagikan tipsnya juga. Oke, bagaimana cara untuk meningkatkan kepercayaan diri kita? Yang pertama, ini yang selalu aku lakukan. Bagiku gitu ya, fondasi paling penting kita akan menjadi seperti apa adalah satu, kita beriman sama Tuhan. Oke, beriman sama Tuhan artinya berarti kan termasuk di dalamnya kita rajin berdoa atau beribadah gitu ya. Kita selalu mengucap syukur sama Tuhan, kita percaya sama Tuhan segala sesuatunya. Itu yang menjadi fondasi. Kenapa sih nomor satu aku bikin adalah beriman sama Tuhan? Karena sahabat-sahabat, kalau setiap manusia itu punya fondasi yang kuat beriman sama Tuhan, pada saat kita mengalami segala tantangan dalam hidup, gitu, termasuk yang bisa menyebabkan kita jadi tidak percaya diri, tapi kalau kita punya fondasi yang kuat yaitu iman, maka pada saat kita berdoa, kita percaya Tuhan hadirkan kita ke dunia ini untuk jadi luar biasa. Dan itu aku percaya banget Tuhan yang selalu menguatin aku, bangkitin terus semangatku gitu ya, untuk tidak menyerah, terus maju dan maju. Seperti itu ya. Jadi fondasi pertama adalah beriman sama Tuhan. Nah,
yang kedua, sahabat-sahabat, nah ini bagus banget yang kedua. Jadi, sahabat-sahabat, sekarang kan udah zamannya YouTuber di mana-mana ya. Coba sahabat-sahabat lihat di YouTube, cari YouTuber yang seringkali memberikan afirmasi positif dan di mana sahabat-sahabat bisa mendengarkan kata-kata afirmasi positif itu sebelum tidur malam. Nah, kenapa sebelum tidur malam itu penting? Karena pada saat tidur malam, kita ini kan gelombangnya udah gelombang malam ya, udah mau tidur ya. Oke, itu apapun yang kita baca, kita dengarkan, itu akan masuk ke alam bawah sadar kita. Jadi kalau kita lakukan itu setiap hari secara konsisten, apa yang kita baca, kita dengar, itu akan masuk dalam alam bawah sadar kita. Makanya kalau aku pernah baca gitu, dan aku pernah dengar, dan aku pernah lihat cuplikan gitu ya tentang afirmasi positif ini. Nah, visualisasi positif, afirmasi positif itu kalau udah jam 9 malam itu disarankan jangan kita masih chat-chatan atau dengar berita yang negatif, ngomongin orang dan sebagainya yang negatif, karena itu yang nanti akan masuk ke alam bawah sadar kita. Tapi kalau udah jam 9 malam ke atas gitu ya, sebaiknya kita bisa dengerin afirmasi positif gitu ya, dengerin mungkin kata-kata yang positif di mana nih, di radio gitu ya, di TV gitu ya, apapun yang semuanya positif. Nah, jadi intinya yang kedua itu adalah sebelum tidur teman-teman, sahabat-sahabat itu dengerin kata-kata atau afirmasi yang positif sebelum tidur. Sambil tidur terus dengerin, nyalain YouTube-nya, dengerin kata-katanya. Biasanya itu contoh-contohnya kayak gini. Saya adalah orang yang berlimpahan, saya adalah magnet rezeki, saya adalah ciptaan Tuhan yang luar biasa, saya adalah orang yang pemaaf. Seperti itu contoh-contohnya. Jadi di YouTube yang sering mengetengahkan tentang afirmasi positif itu banyak sekali pilihannya. Nah, teman-teman, sahabat-sahabat tinggal cek aja di YouTube yang berkenaan dengan hal itu. Itu ngaruh banget. Setiap malam sebelum tidur sering-sering deh kita dengerin kata-kata positif itu sambil kita tiduran supaya masuk ke alam bawah sadar. Oke, yang ketiga, sahabat-sahabat, teman-teman semuanya, pada pagi hari ini kita bangun tidur, pastinya semua umat ya, agama manapun kita beribadah dulu ya, berdoa masing-masing. Jadi setelah berdoa, kalau yang muslim sholat gitu ya, kalau yang non muslim biasanya saat teduh. Nah, setelah itu sebelum memulai aktivitas yang lain, berdiri deh di depan kaca. Ngapain di depan kaca? Bukan bersolek ya, bukan. Berdiri di depan kaca, lalu Anda ucapkan, teman-teman, sahabat-sahabat, ucapkan kata-kata afirmasi positif. Misalnya, saya luar biasa, saya adalah pemenang, saya anak yang luar biasa, saya pasti bisa, saya hebat, dan sebagainya. Jadi banyak sekali kata-kata positif yang harus teman-teman, sahabat-sahabat semua ucapkan di pagi hari di depan kaca dengan hati yang sukacita. Nah, pada saat kita ucapin itu energinya harus keluar, teman-teman, sahabat-sahabat. Energinya harus keluar, jangan dipendam. Ya, lama-lama itu akan naik ya, adrenalin kita akan naik. Gitu, karena kita mengucapin kata-kata yang positif. Nah, itu lakukan di setiap pagi hari setelah doa. Lalu sebelum mulai aktivitas, katakan semua itu dengan penuh kelantangan, dengan lantang, dengan berani, dan penuh dengan sukacita. Pasti nanti akan berasa feel-nya, auranya tuh beda banget, perasaannya jadi beda. Oke ya, tadi udah keberapa tuh? Ketiga ya. Yang keempat. Nah, yang keempat adalah teman-teman, sahabat-sahabat semua, kalau memang selama ini teman-teman merasa ada kekurangan dalam diri teman-teman, sahabat-sahabat semua, karena pasti memang semua manusia nggak sempurna ya, kita dilahirkan ada kelebihan, ada kekurangan, tapi jangan fokus sama kekurangan kita. Nah, yang keempat ini maksudnya adalah terima dulu
dulu, menerima kekurangan diri kita itu apa. Jadi kekurangan itu bukan untuk dimusuhi, teman sahabat-sahabat. Kekurangan kita terima dulu. Kita bilang sama Tuhan, terima kasih Tuhan. Misalnya ya, misalnya gini, sahabat-sahabat ada yang tahu sahabat-sahabat punya kekurangan adalah lupa. Terima dulu. Terima kasih ya Tuhan, aku ini memang orangnya kadang-kadang suka lupa. Tapi Tuhan, aku percaya aku pasti bisa melatih yang jadinya dan tadinya lupa, aku pasti jadi orang yang gampang mengingat segala sesuatu. Nah, ya, terima dulu kekurangan kita apa, gitu ya. Lalu tetap ada afirmasi positif, gitu ya. Oke, berikutnya yang kelima ini penting banget. Selalu kita harus ada di lingkungan atau komunitas yang isinya orang-orang positif. Nah, penting banget tuh. Jadi bergaulah dengan orang-orang yang memberikan respon, pemikiran dan tindakan yang positif. Ya, karena itu akan mempengaruhi diri kita. Coba bayangkan kalau kita punya teman kita selalu support kita lagi down, dia support, kasih kata-kata motivasi. Kalau kita lagi happy, senang, sukacita, kita berhasil, dia juga bilang, wah luar biasa kamu ya, kamu hebat loh. Senang nggak punya teman yang kayak begitu, yang selalu support kita lagi down, kita lagi masalah, dia support kita, kuatin kita. Tapi kalau kita lagi dapat penghargaan, kita berhasil akan suatu, dia juga support kita, dia kasih selamat sama kita. Nah, orang-orang yang seperti itulah yang harus selalu ada dalam lingkungan sahabat-sahabat semuanya, ya. Oke, termasuk nih apa yang aku kerjakan saat ini di bisnisku. Kenapa aku happy banget gitu ya di bisnisku sekarang? Karena isinya adalah orang-orang yang auranya sangat-sangat positif. Gimana nggak positif, sahabat-sahabat? Jadi dari bisnisku yang aku geluti sekarang ini, kita tuh sering banget gitu ya mengundang speaker gitu ya, seperti coach, motivator gitu ya, atau contoh-contoh pengusaha yang sudah berhasil gitu ya. Kita undang mereka nih, kita dengarkan entah kisah sukses mereka, kita dengarkan bagaimana cara mereka dalam kehidupan ini untuk kesuksesan. Pokoknya macam-macam, segala sesuatunya ujung-ujungnya untuk hal yang positif. Jadi itu membangkitkan semangat dan kepercayaan diri kita dan melatih kita untuk berpikir positif ya. Aku happy banget makanya ada di bisnisku saat ini gitu ya. Nah itu penting ya sahabat-sahabat semuanya. Nah yang terakhir yang aku mau pesan adalah kalau misalnya rasa ketidakpercayaan diri sahabat-sabat yang dimiliki saat ini ternyata itu benar-benar masalahnya agak-agak lebih serius banget sampai akhirnya bisa menyebabkan depresi. Ada nggak? Ada sahabat-sahabat ya. Mungkin itu memang penyebabnya ada trauma-trauma masa lalu gitu ya yang memang masih melekat nih dalam diri orang tersebut. Dan untuk menyembuhkannya mungkin saja itu perlu bantuan dari orang yang ahli, misalnya seorang psikolog, seorang coach atau mentor. Nah, kalau memang rasa ketidakpercayaan diri ini akibatnya kemudian menjadi depresi gitu ya, nah itu memang tarafnya udah lebih sulit ya. Nah itu memang butuh bantuan orang lain yang memang ahli. Nah saranku kalau memang sudah tahapnya di situ, ada baiknya konsultasi gitu ya dengan orang yang ahli seperti tadi, psikolog, coach atau mentor tadi. Nah seperti itu ya sahabat-sahabat semuanya, kira-kira hal-hal seperti itu yang bisa aku sharing untuk sahabat-sahabat semua gitu ya. Semoga apa yang aku sharing pada hari ini bisa bermanfaat buat sahabat-sahabat variasi kehidupan untuk tentunya ya bisa dilakukan, diimplementasikan di dalam kehidupan gitu ya. Nah, dan yang penting please ya, kita sama-sama nih sahabat-sahabat saling support. Oke? Aku doakan sahabat variasi kehidupan yang like, share, komen, dan pastinya subscribe YouTube kami yaitu Variasi Kehidupan dan menonton setiap tayangan-tayangan kami sampai selesai. Kami doakan kesehatan, kami
Kami doakan rezeki dan berkat yang berlimpah. Kami doakan kesejahteraan dan kebahagiaan buat sahabat-sahabat variasi kehidupan beserta semua keluarga. Terima kasih loh yang selalu setia menonton variasi kehidupan. Dan pastinya tunggu kami di tayangan-tayangan kami selanjutnya dari variasi kehidupan. Oke, sampai ketemu lagi kalau gitu sahabat-sahabat variasi kehidupan. Bye-bye.